warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah. Saya mahasiswa dari IAIN Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Prodi PGMI 3C dengan NIM 193141092. Di sini saya akan menyampaikan dua subbab materi. Yang pertama adalah pengertian dari agama Islam, yang kedua adalah sumber-sumber ajaran agama Islam. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari agama Islam. Kalau menurut saya, agama Islam itu merupakan kepercayaan seseorang yang mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpedoman hidup terhadap Al-Quran. Namun di dalam buku yang direkomendasikan oleh dosen saya itu, metodologi studi Islam, itu tidak dijelaskan pengertian dari agama Islam. Nah, untuk itu teman-teman yang memiliki pendapat lain atau mau ingin berkomentar, itu silakan berkomentar di kolom di bawah. Dan untuk dosen saya, jika ingin menambahkan juga saya menerima. Kemudian materi yang kedua merupakan sumber-sumber agama Islam. Nah, yang pertama itu merupakan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dari agama Islam. Untuk itu kita bahas yang mengenai fungsi Al-Quran. Al-Quran selanjutnya dipergunakan untuk menunjukkan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dinamakan Al-Quran. Contohnya seperti kitab Injil, Zabur, Taurat. Mana lain untuk Al-Quran dikembangkan oleh para ulama sedemikian rupa, sehingga Abu Hasan Al-Halali dan Abdul Al-Ma'ali masing-masing memberikan nama-nama sebanyak 955 macam. Maupun tidak langsung, itu sudah menunjukkan atau memperlihatkan fungsi-fungsi dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, kita dapat menangkap kesamaan-kesamaan pada akhirnya ulama menyebutkan sebagai hakikat Al-Quran, yaitu bahwa ia merupakan wahyu atau kalam Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wahyu, Al-Quran bukan pikiran dan ciptaan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu pikiran dan ciptaan Nabi Muhammad tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan Al-Quran sebagai firman Allah telah terjadi ketika Al-Quran diturunkan tentang tersebut disertai pula dengan ancaman berupa kepastian bahwa manusia tidak akan mau menciptakan Al-Quran. Kemudian materi yang ketiga yaitu ulumul Al-Quran dan tafsir. Dilihat dari sejarah dan proses pewahyuan, Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, tetapi melalui tahapan tertentu dan periodik, sedikit demi sedikit dan ayat demi ayat. Kemudian tengah waktu perwahyuan berlangsung selama kurang lebih dari 23 tahun, yang secara geografis terbagi dua fase. Pertama, ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah selama 10 tahun. Khuraish Shihab membagi proses perwahyuan melalui pendekatan isi dan kandungan ayat. Ia selanjutnya membagi proses penurunan wahyu itu kepada 3 periode. Pertama, periode ketika Nabi Muhammad SAW masih berstatus Nabi, yaitu dengan diterimanya wahyu-wahyu pertama surat Al-Baqarah. Periode ini berlangsung antara 4-5 tahun. Yang kedua, periode terjadinya pertarungan antara gerakan Islam dan kaum jahiliyah yang berlangsung antara 8-9 tahun. 9 tahun. Dan kemudian periode ketiga untuk umat Islam dapat hidup bebas dalam menjalankan
ajaran agama. Selanjutnya mengenai penulisan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran masih berserakan dalam bentuk tulisan di atas pelepah daun kurma, lempengan batu, dan keping tulang. Di samping terpelihara dalam hafalan para sahabat, pada zaman Abu Bakar, para penghafal dan penulis wahyu banyak yang gugur di medan perang melawan musuh Islam, terutama pada perang Zamamah. Pada zaman Umar bin Khattab, mushaf disimpan di rumahnya. Setelah dia meninggal dunia, mushaf selanjutnya disimpan di rumah Hafsah, putri Umar bin Khattab, istri Nabi Muhammad SAW. Mushaf hasil kerja tim ini kemudian dijadikan mushaf standar untuk penulisan dan pencetakan Al-Quran pada tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke kandungan dan pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran yang dimuat oleh Al-Quran. Pada bahasan terdahulu dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Dari segi jelas tidaknya, para ulama mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran kepada dua bagian, ayat-ayat yang cukup jelas atau muhkamat dan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut yang disebut ayat-ayat mutasyabihat. Ilmu untuk memahami Al-Quran diantaranya ulumul Al-Quran dan ilmu tafsir. Untuk menjelaskannya secara bahasa, tafsir berarti penjelasan dari keterangan. Secara istilah, ilmu tafsir menurut Abu Hayyan ialah ilmu yang membahas cara melafalkan lafal Al-Quran serta menerangkan makna yang dimaksudnya sesuai dengan petunjuk yang zuhir sebatas kemampuan manusia. Melihat posisi tafsir di samping Al-Quran, maka tidak semua orang Islam dapat menafsirkan Al-Quran sekendaknya. Syarat-syarat yang harus dimiliki dari seorang musafir, yaitu yang pertama, seorang musafir harus mempunyai ilmu kuat serta konsisten terhadap dilihat posisi tafsir di samping Al-Quran, maka tidak semua orang Islam dapat menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendaknya. Syarat-syarat yang harus dimiliki dari seorang musafir, yaitu yang pertama, seorang musafir itu harus mempunyai iktikad yang kuat serta konsisten terhadap Islam. Yang kedua, harus mempunyai keikhlasan dan kemurnian tujuan. Yang ketiga, berdasarkan pengetahuan lain, ilmu tafsir pun mengalami pertumbuhan dan perkembangan mulai masa Nabi Muhammad sampai Quraisy membagi periode tafsir menjadi dua bagian, sampai kira-kira tahun 150 Hijriah. Kelompok tafsir periode ini disebut tafsir bi al-mansur. Corak tafsir ini bersumber pada penafsiran Rasulullah, penafsiran sahabat, dan penafsiran tabi'in. Yang kedua, periode ketika hadis-hadis Rasulullah telah beredar luas dan berkembang hadis-hadis palsu di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan banyak persoalan tersebut. Para musafir mulai beristijahad. Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat, peran akal dalam beristihad menjadi lebih subur. Ujungnya lahir tafsir yang coraknya berbeda dengan tafsir corak pertama. Masih dalam periode kedua atau periode mutakhir pula tafsir dari gabungan Mu'tazilah dan Syiah. Tafsir Qawin karya Abdul Al-Qasim Al-Tahir, Al-Kashishaf An-Hahai Al-Tanzil wa
Uyun al-Aqwal fi Wujud al-Ta'wil karya Abu Al-Qasim Muhammad bin Umar al-Zamakhsyari. Kelahiran pemburu berpengaruh terhadap karya tafsir mereka. Tafsir yang ditulis pada periode ini diantaranya Al-Manar, yang mulanya ditulis oleh Muhammad Abdul dan kemudian diselesaikan oleh muridnya Rashid Do. Kedua yaitu hadis sebagai sumber ajaran Islam. Untuk istilahnya, dalam literatur hadis dijumpai beberapa istilah lain yang menunjukkan penyebutan al-hadis seperti al-sunnah, al-khobar, dan al-atsar. Dalam arti terminologi, ketiga istilah tersebut menurut kebanyakan ulama hadis adalah sama dengan terminologi al-hadis, meskipun ulama lain ada yang membedakannya. Menurut ahli bahasa, al-hadis adalah al-jadid atau artinya itu baru, al-kabar itu berita, dan al-qorib itu dekat. Al-kabar secara bahasa berarti al-naba itu berita, sedangkan al-atsar berarti pengaruh atau sisa sesuatu. Arti terminologi al-qorib terhadap 4 pengertian di atas, terutama aspek makna terminologinya, ada ulama yang membersamakan artinya, ada pula yang membedakannya. Adanya perbedaan makna terminologi keempat istilah tersebut menurut Fathur Rahman tidaklah prinsipal. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Utang Ranuwijaya dan Munsir Suprapta yang mengatakan bahwa sebetulnya keempat istilah tersebut. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Utang Ranuwijaya dan Munsir Suprapta yang mengatakan bahwa sebetulnya keempat istilah tersebut itu mengacu pada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Kemudian fungsi dan juga posisi hadis. Umat Islam sepakat bahwa hadis itu merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi kayak pelengkap Al-Quran gitu. Kesepakatan mereka didasarkan pada nas baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Keberadaan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, selain ketetapan Allah yang dipahami dari ayat-ayatnya secara tersirat, juga merupakan ijma, konsensus seperti terlihat dalam perilaku para sahabat. Misalnya penjelasan Utsman bin Affan mengenai etika makan dan cara duduk dalam sholat seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Rahman menyimpulkan penjelasan serta kategori al-bayan ke dalam 3 hal. Pertama, hadis berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, dan kemudian fungsi ini mengacu pada bayan al-Taqrir versi Imam Malik dan bayan al-Taqid versi Ahmad bin Hanbal. Kemudian hadis berfungsi merinci dan menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran yang mujmal, global, serta memberikan persyaratan terhadap ayat-ayat yang mutlak. Hadis berfungsi menetapkan aturan atau hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya yang mengandung tidak diperbolehkan memadu antara bibi dan keponakan. Contoh-contoh hadis yang kemudian kita menuju materi yang ketiga dalam hadis ini, yaitu sejarah dan kodifikasi hadis. Penulisan resmi hadis dalam kitab-kitab hadis seperti dijumpai sekarang pada masa Bani Umayyah, yaitu pada zaman Umar bin Abdul Al-Aziz. Penulisan secara resmi disebut juga takwin, dimulai setelah adanya perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz kepada para pakar hadis dari waktu ke waktu. Akan dipabar pada zaman Nabi sampai tadwin
Para ulama hadis ini berpendapat dan menentukan jumlah perioditas hadis. Ada yang membaginya menjadi 3 periode, ada yang membaginya menjadi 5, bahkan menjadi 7 periode. Nah, periode pertama adalah periode Nabi yang disebut masa. Periode yang pertama adalah periode Nabi yang disebut masa wahyu dan pembentukannya. Pada periode ini Nabi melarang para sahabat menulis hadis karena di samping adanya rasa takut bercampur antara hadis dengan Al-Quran. Kemudian periode kedua adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Masa ini dikenal dengan periode pembatasan hadis dan penyedikitan riwayat. Usaha-usaha para sahabat di dalam pembatasan hadis dilatar belakangi oleh rasa khawatir akan terjadinya kekeliruan. Nah, kemudian periode ketiga adalah penyebaran hadis ke berbagai wilayah yang berlangsung pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Pada masa ini wilayah Islam periode ini Islam sudah sampai ke Suriah seperti Irak, Mesir, Persia, Samarkand, dan Spanyol. Dan pada periode keempat adalah periode penulisan dan pembukuan hadis. Kemudian pada periode kelima adalah periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Kemudian pada periode ke-6 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, yakni hasil dari gerakan mereka adalah lahirnya sejumlah kitab hadis yang berbeda. Ulama pada periode ke-7 mulai mensistemasi hadis-hadis menurut kehendak penyusunan, memperbarui kitab-kitab dan cara membagi-bagi hadis dan kualitasnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu unsur-unsur hadis. Sebagai gambaran umum, hadis itu mempunyai 3 unsur, yaitu sanad, matan, dan rawi. Pemaparan unsur-unsur pokok hadis secara luas dapat dibaca dalam kitab-kitab ilmu hadis. Demikianlah pengantar singkat mengenai sejumlah berbagai sumber ajaran Islam bagi umat Islam. Kedudukan Al-Sunnah sebagai penting sebab banyak Al-Quran yang tidak dapat dipahami dengan baik dan dapat diamalkan tanpa penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Syariat Islam yang disampaikan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah secara komprehensif memerlukan penelaanan dan pengajian ilmiah yang sungguh-sungguh serta berkesinambungan. Nah, untuk pengertian ijtihad sendiri yaitu berasal dari kata jahadah. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih biasa, sulit dilaksanakan atau disenangi. Dalam Al-Sunnah, kata ijtihad juga dalam sabda Nabi yang artinya pada waktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, dan hadis lain yang artinya Rasulullah SAW bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir. Para ulama sepakat dengan pengertian ijtihad secara bahasa, tetapi berbeda pandangan mengenai pengertiannya secara istilah atau terminologi. Pengertian ijtihad secara istilah muncul belakangan, yaitu pada masa tasyri' dan masa sahabat. Ijtihad memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan. Adapun perbedaannya adalah pertama terletak pada bahasanya, dan yang kedua terletak subjek ijtihadnya, dan kemudian yang ketiga terletak pada metode ijtihadnya. Nah, selain itu ijtihad juga memiliki beberapa persamaan. Pertama yaitu dihasilkan bersifat zoni, dan yang kedua objek ijtihad berkisar sekitar hukum takifi, yaitu hukum yang berkenaan dengan amaliyah ibadah. Yang mendasari ijtihad itu ada 2, yaitu Al-Sunnah dan juga Al-Quran. Nah, kemudian syarat-syarat mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang mampu
melakukan ijtihad secara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber syariat dan tatbik penerapan hukum. Nah, menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, syarat-syarat mujtahid ada dua. Yang pertama, mengetahui syarat serta hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga dapat mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri sesuatu yang harus diakhiri. Kedua, adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak keadilannya. Menurut Abu Isa bin Musa al-Zaitibi, syarat-syarat mujtahid itu ada tiga. Yang pertama, memahami tujuan-tujuan syara. Yang kedua, mampu melakukan penetapan hukum. Dan yang ketiga, memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Nah, kemudian dengan demikian syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid ialah cukup banyak. Maka Muhaimin dan kawan-kawan sesuai dengan syarat-syarat yang dimilikinya, mujtahid itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan itu ialah mujtahid mutlak dan mujtahid nazab. Kemudian lapangan ijtihad atau wilayah ijtihad atau juga majal al-ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumannya dengan cara ijtihad. Jadi telah dijelaskan bahwa lapangan ijtihad itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan yang kedua, sesuatu ditetapkan berdasarkan dalil zani al-subut wa al-adalah atau salah satunya. Nah, kemudian hukum istihad, ulama berpendapat jika seseorang muslim dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara, maka hukum istihad bagi orang itu bisa wajib ain, wajib kifayah, sunnah atau hukum, tergantung pada kapasitas orang tersebut. Pertama, kemudian istihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembicaraan mengenai istihad Rasul di kalangan para ulama ternyata sangat pelik dan berbelit-belit. Secara umum, mereka menyepakati istihad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan kemaslahatan yang bersifat keduniawian, pengaturan taktik dan strategi peperangan, dan keputusan-keputusan yang berhubungan persengketaan. Dalam menanggapi boleh tidaknya Rasul beristihad dalam urusan hukum-hukum agama, ulama berbeda pendapat. Nah, kemudian istihad sumber dinamika. Dewasa ini umat Islam dihadapkan kepada sejumlah peristiwa kekinian yang menyangkut berbagai aspek kehidupan. Peristiwa-peristiwa itu memerlukan penyelesaian yang seksama, lebih-lebih untuk kasus yang tidak tegas oleh nas. Melihat persoalan tersebut, masing-masing umat Islam dituntut untuk keluar dari kemelut itu, yaitu dengan cara melakukan istihad. Oleh karena itu, istihad menjadi sangat penting meskipun tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Nah, jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apa memiliki banyak kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Untuk teman-teman yang ingin menanggapi atau menambahkan, mungkin bisa langsung menambahkan atau menanggapi pendapat kalian di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.